Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah subuh dirahmati Allah. Sebelumnya i'tikaf kemudian i'tikaf wa i'tikaf fi hadzal masjid muddat iqamati fihi lillahi ta'ala. Lanjutkan pembacaan kitab tafsir Jalalain. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ini ayat ini dikisahkan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang dua pendeta. Ketika datang dua pendeta yang berasal dari Syam, ada sekitar Suriah sekarang. Mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ini mereka berdua ini. Kemudian beliau berdua bertanya ke Rasul, "Nas'aluka an syai'in in akhbartana bihi amanna bika wa saddaqnaka." Beliau berkata kepada yang berdua ini, kata Rasulullah, "Wahai Muhammad, kami meminta kepadamu tentang sesuatu yang jika engkau beritahu kepada kami, kami bakal beriman kepada engkau." Jadi beliau minta satu permintaan yang jika dikasih tahu sama Rasulullah, mereka ini katanya mau beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faqala silahkan tanya, silahkan minta, silahkan tanya apa yang kalian inginkan. Faqala lahu akhbirna an a'zami syahadatin fil Qur'an. Wahai Muhammad, beritahukanlah, kabarilah tentang yang paling agung, yang paling mulia dari persaksian yang ada dalam Al-Quran. Tolong sampaikan kepada kami persaksian yang paling mulia, yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran. Baru kemudian saat itulah turun ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Jadi ini persaksian yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bersaksi dengan persaksian ini, terutama sebelum dia meninggal, pasti masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang akhir pembicaraannya sebelum meninggal la ilaha illallah dakhala jannah, pasti masuk surga. Ini tanda seseorang itu masuk surga dengan ia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Makanya ini adalah saksi yang paling agung. Karena siapapun yang bersaksi dengan persaksian ini sudah aman untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Fanazalat, kemudian turun ayat ini setelah mereka meminta ke Rasul
untuk dikasih tahu tentang syahadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an. Fa'amana bihi, kemudian mereka berdua beriman dengan Rasul. Kemudian terbukti bahwa ayat ini a'zam, bahwa persaksian ini adalah yang persaksian yang sangat agung di sisi Allah. Walikauniha a'zam kana waktu nuzuliha hawla al-Ka'bati 360 sanaman. Dikisahkan ketika ayat ini turun di samping Ka'bah, di sekeliling Ka'bah terdapat 360 patung. Ketika turun ayat. Tapi fahina nazalat nastasaqat tilkal asnam. Ketika ayat ini turun, maka yang 360 ini berjatuhan. Langsung berjatuhan, hancur semua. Ketika turun ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illallah. La ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'im. Makanya ayat ini salah satu ayat yang disunnahkan untuk dibaca pagi dan sore. Ini untuk kita mukmin. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mengatakan bahwa persaksian yang paling agung yang terdapat dalam Al-Qur'an ayat ini. Malahan 360 patung hancur, jatuh berguguran semua ketika turun ayat. Ayat ini memiliki kelebihan yang luar biasa dalam Al-Quran. Ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu hingga akhir. Ini disunnahkan untuk dibaca pagi dan sore. Sunnah baca pagi dan sore. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa warada fi fadliha annahu yaumal qiyamah. Salah satu kelebihannya dari ayatnya ini, wa warada fi fadliha, terdapat riwayat hadis tentang kelebihan ayat ini. Annahu yaumal qiyamati yuja'u biman kana yahfadhuha. فيقول الله له إن لعبدي هذا عندي عهدا فأوفيه إياه أدخلوا عبد الجنة فيدخلونها من غير سابقة عذاب. Ada terwarid hadis tentang kelebihan ayat ini. Dikatakan annahu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, yuja'u biman kana yahfadhuha, dibawakan orang yang dulu ketika di dunia menghafal ayat ini, menghafal, mengulang-ulang, membaca setiap hari. Itu nanti di hari kiamat didatangkan ini orang yang dulu di dunia menghafal ayat ini dan mengulang-ulangkannya. Makanya usahakan ayat ini dihafal dan kemudian dibaca pagi dan petang setiap hari. Ini wirid yaumi, wirid harian yang disunnahkan dibaca pagi dan petang. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu al azizul hakim. Karena nanti di hari kiamat orang yang dulu ketika di dunia menghafal ayat ini dan mengamalkan, membacanya setiap hari, fa yaqulu Allah ta'ala lahu, kemudian Allah berkata untuknya, inna li'abdi hadza 'indi ahdan, ini hambaku ini memiliki jaminan, memiliki janji dulu sama aku ketika dunia. Jadi dia memiliki perjanjian dulu sama aku ketika di dunia. Kata Allah, ini hambaku ini dulu ketika dunia membuat perjanjian denganku. Perjanjian yang kemudian fa'uwafiyahu iya, maka hari inilah aku tunai itu perjanjianku sama dia. Jadi yang aku berjanji dia dulu ketika di dunia, dia buat perjanjian dengan, artinya bagi orang yang menghafal ayat ini,
dan membacanya setiap hari, dia itu sama dengan sudah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti janjinya itu akan ditunai oleh Allah di hari kiamat. Fa uwafiyahu iyyah, maka aku tunaikan kepadanya akan janjinya. Kemudian kata Allah, adkhilu abdil jannah, masukkanlah, inilah perjanjian yang akan diberikan oleh Allah dan yang akan ditunaikan oleh Allah di hari kiamat bagi orang yang menghafalkan dan membaca. Adkhilu abdil jannah, masukkanlah ini hambaku ini ke surga. Fayudkhilunahu, ini yang paling penting. Fayudkhilunahu, maka kemudian si malaikat-malaikat ini memasukkan beliau yang sebelum menghafal tadi, min ghairi sabiqat azab, tanpa didahului oleh azab. Artinya dia tidak merasakan azab, tidak merasakan azab, langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat ada sebagian manusia yang dimasukkan surga, tapi setelah dihabiskan seluruh dosanya dulu di neraka, dihabiskan dulu, dibakar dulu di neraka sampai habis dosanya, baru dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang yang sering menghafalkan ayat ini dan juga mengamalkannya dan juga mengulang-ulangnya setiap hari, nanti di hari kiamat Allah berkata untuk mereka, masukkanlah ini hambaku ke surga min ghairi sabiqat azab, tanpa didahului oleh azab. Kemudian juga salah satu kelebihan dari ayat ini, wa min fadliha annaha taqla' 'araqa syirki minal qalb wa tanfa'u minal waswas. Seorang yang sering membaca menghafalkan ayat ini bi annaha taqla' 'araqa syirki minal qalb. Ini ayat ini mencabut akar kesyirikan dalam hati. Di hati kita, jangan merasa bahwa kita sekarang beriman, salat subuh berjamaah, alhamdulillah. Jangan terlalu pede sehingga menganggap saya ini pasti masuk surga, saya ini pasti tidak akan kafir lagi. Enggak. Kemungkinan siapapun muslim memiliki kemungkinan untuk keluar dari Islam, syirik. Makanya salah satu cara untuk mencabut akar kesyirikan dari hati. Karena hati manusia berdasarnya dibalik-balik. Hati bisa dibalik-balik. Hari ini mukmin, ada kemungkinan besok kafir. Malahan di satu riwayat disebutkan nanti di akhir sebelum di akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang paginya muslim, sorenya kafir. Ataupun paginya kafir, sorenya muslim. Seperti itu tanda akhir zaman. Banyaknya orang musyrik, banyaknya orang murtad, kadang-kadang tanpa disengaja, kadang-kadang murtad ya tanpa sadar, nggak tahu kalau itu murtad. Padahal bisa jadi kadang-kadang sudah mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan ia keluar dari Islam. Makanya solusi untuk mencabut akar kesyirikan dari hati supaya tidak terjadi yang namanya syirik, na'udzubillah min dzalik. Kita berumur, kita misalkan beramal, kita beribadah ke Allah 60 tahun. Kemudian sekali saja murtad, 60 tahun itu semuanya habis. Mulai dari nol. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum." Semua amalan terhapus. Malahan sebagian mazhab lebih parah. 60 tahun dia muslim, di ibadat masya-Allah. Kemudian murtad, maka semua ibadat yang ia lakukan selama 60 tahun wajib diqadha ulang. Terhapus semua dan wajib diqadha ulang.
Bahkan 60 tahun kita mukmin, salat masya-Allah berjamaah sah pertama. Sekali saja murtad, maka semua 60 tahun wajib diqada. Salat zuhur qada, salat asar qada selama 16. Dianggap kita tidak pernah melakukan salat. Ini mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i apabila seseorang murtad, amalannya terhapus, artinya terhapus pahala. Makanya jangan sampai mengucapkan kata-kata ataupun perkataan yang bisa yang mengandung artinya menghina Islam, menghina syariat Islam, menghina Rasulullah, menghina para nabi, menghina para malaikat, menghina Al-Quran, menghina qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini ataupun menghina syiar Islam, menghina syiar Islam seperti Ka'bah, masjid, atau menghina masjid, apapun yang menjadi syiar Islam, menghina adzan, menghina ngaji, apaan ini Quran. Jadi jangan sampai mengucapkan kata-kata yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, dan juga jangan melakukan perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena seseorang yang murtad, misalkan takdir 60 tahun dia beribadat, salat, puasa, zakat, haji, semua ia lakukan, dengan sekali murtad maka semua amalan yang sudah dilakukan terhapus semua. Habitat a'maluhum, terhapus semua pahalanya. Mulai dari nol kembali jika ia masuk Islam kembali. Makanya hati-hati, jaga hati sebaik mungkin. Jangan sampai murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk menjaga supaya hati ini tidak murtad, yaitu dengan menghafalkan ayat ini dan mengulang-ulang. Wa min fadliha, sebagian dari kelebihan ayat ini, annaha taqla' araqash syirki minal qalbi. Ini ayat bisa mencabut akar kesyirikan dari hati manusia. Kemudian wa tanfa' minal waswas, dan ini ayat bermanfaat khusus ke orang yang mengalami penyakit waswas. Was-was ini kayaknya. Nah, sudah. Ini untuk ngilangin penyakit was-was, sering-sering membaca ayat. Sehingga karena ayat ini fungsinya besar, artinya ayat sangat agung di sisi Allah, ikhtarahal 'arifun fi khatmi salatihim fayaqra'unaha 'aqiba kulli salat. Sehingga para ulama, para salihin ini menjadikan ayat ini sebagai wirid habis salat. Setiap salat mereka membaca ayat. Jadi fayaqra'unaha, mereka membaca ayat ini 'aqiba kulli salat, setiap selesai salat. Ini yang para arifun, para ulia salihin, mereka menjadikan salah satu wirid habis salat, yaitu membaca ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu. Kalau misalkan kita enggak mampu habis salat, ya minimal setiap pagi dan petang. Habis salat subuh sama habis salat maghrib atau petang sebelum salat maghrib. Usahakan yang sampai hafal ayat ini dan kemudian dibaca. Minimal sehari 2 kali. Walidha ikhtaraha al-'arifun fi khatmi salatihim. Karena itu orang-orang arif billah, para awliya illah, menjadikan ataupun memilih ayat ini sebagai wirid mereka habis salat. Setiap salat mereka membacakan ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wal ilmu qa'iman bil qist. La ilaha illahu al-azizul hakim. Inilah sekilas tentang ayat ini. Bisa kita lanjutkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, iftah lana futuhal 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.